Suara saya bisa didengar, Kak? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Oke, kalau begitu tadi sebagaimana disampaikan Pak Ketut di grup ya, bahwa kita akan share monitoring untuk progres dari proyek kita. Karena perlu kita ketahui bersama ya bahwa kan untuk mata kuliah ASR ini penilaiannya bukan melalui ujian tertulis gitu, tapi merupakan proyek ini. Jadi bagaimana kalian melaporkan proses progres perhitungan ASR itu di dalam kelas itu yang merupakan laporan penilaian kita. Jadi nanti di akhir saya akan meminta yang mempresentasikan ASR-nya. Tidak ada yang tertulis kemudian. Jadi ketua tim silakan menyampaikan nanti bagaimana distribusi pengerjaannya, jadi proporsi pengerjaannya per anggota tim itu seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, mulai dari hasil register, kemudian kertas kerja perhitungan produktivitas, kemudian masuk nanti ke dalam Microsoft Project, kemudian sampai kita bisa melihat berapa estimasi biaya dan juga proses penjadwalan atau durasi pengerjaan ASR itu. Jadi itu yang kami harapkan bisa kalian laporkan di dalam proyek yang sudah kalian kerjakan selama 1 semester ini, karena sekarang kan sudah minggu ke-15 ya, harapan kami sih sudah 80% sudah seharusnya sudah selesai gitu dari proyeknya. Selamat siang Pak Ketut. Siang Bu Tila, monggo diteruskan aja Bu. Iya Saya Pak, monitor. barusan Oke. dibuka Oke. kuliahnya Pak. Ya, kalau begitu minggu lalu kan sudah beberapa tim menyampaikan presentasinya ya. Tapi kami juga meminta ada beberapa tambahan gitu di dalam presentasi kalian, dan juga kemarin sepertinya dari semua tim juga baru sedikit sekali yang sudah menyelesaikan keseluruhan perhitungan. Mungkin belum ada yang menyelesaikan keseluruhan, itu baru mungkin satu fasilitas saja gitu ya. Jadi kita pengen melihat progresnya per minggu ini sampai di mana, dan juga kendala maupun apa yang belum terselesaikan, apa yang menjadi kendala sampai belum terselesaikannya proyek ini. Mungkin boleh sekarang saya mau nanya dulu ke ketua tim 1 ada nggak? Ketua kelompok 1 Ada Bu. ada, ketua kelompok 2 Ada Ibu. ketua kelompok 1 tadi siapa namanya ya? Najib Ibu. Najib. Oke, saya akan jadikan Najib. Kemudian ke ketua kelompok 2 siapa ya? Saya Ibu, Ataya Ibu. Kemudian ketua kelompok 3 Izin Bu untuk kelompok 3, Danan Bu ketuanya, tapi sedang berhalangan hadir. diwakilkan oleh Audi Primadani Bu. Oke. Kemudian kelompok 4 ketuanya Permisi Bu, buat kelompok 4 ketuanya Silver tapi kayaknya belum join Zoom Bu. diwakilkan siapa? Ya mungkin bisa saya aja Bu. Rafshan ini ya. Iya Bu. Oke. Ketua kelompok 5 ketua kelompok 5 Dari kelompok 5, Annabella itu. adakah? Ada Ibu.
Kenapa kok nggak jawab sendiri Annabella ini? Masih OTW ke kelas ini. Ini kita lagi ngumpul di kelas. Gimana? Masih perjalanan dari lab ke kelas. Oke. Kalian kalau kelasnya online, ini ya nggak siap duduk anteng gitu. Ada yang jalan, ada yang gimana. Oke deh, ketua kelompok 5 Nabila. Ketua kelompok 6, Hadir, Bu. Michael Yosua. Oke. Baik. Oke, kita mulai dari kelompok siapa yang berkenan untuk mulai duluan? Pasti nggak ada. Kita mulai dari kelompok 4 dulu deh. Rafshan Jani tadi ya? Atau Silver? Ya, sebentar, Bu. Silver lagi join Zoom sebentar, Bu. Saya juga mau searchin aja. Bukannya ini kuliah yang terjadwal ya? Kalau terjadwal kan Anda pasti sudah diam di satu tempat gitu, heran saya. Permisi, Bapak Ibu. Monggo. Mohon maaf, tadi sebentar. Baik, mungkin mohon izin, Bapak Ibu semuanya. Ini progres dari kelompok 4, di mana kami sudah mengerjakan dua field, di mana terdapat 11 session serta 32 fasilitas, di mana di sini kami menemukan use case-nya sesuai dengan arahan dari kertas kerja Budira sendiri, di mana output dari tinjauan yang kami lakukan di sini, estimasi metode pembongkaran, durasi eksekusi, serta scheduling dari uh, WBS sendiri, lalu ada resource allocation-nya dari berdasarkan kertas kerja dan uh, aset register yang ada, lalu estimasi biaya akhir pembongkaran. Untuk estimasi biaya akhir pembongkaran ini, untuk sementara ada beberapa em, item yang masih belum kami input karena ada beberapa yang harus kami pertimbangkan lagi, Bapak Ibu, gitu. Jadi masih estimasi biaya sementara. Mungkin next, mana ini beberapa fasilitas yang kami input ke dalam aset register serta eh, kertas kerja yang ada. Ada dari Tempino sampai ke Naliasam. Nah, yang sudah kami aset register eh, dari 3 stasiun berikut, yang dimana kami mem- sudah mencari dan memindahkannya ke WBS kami. Dan beberapa sudah di input untuk cost estimation-nya. Next. Sorry, saya salah sedikit. Nah, Aset registernya sudah dari 100% kertas kah? kerja. Kenapa Ibu Dila? Aset register dari 32 fasilitas tadi sudah semuanya. Sudah Ibu. Karena kami masih memindahkannya di kertas kerja dan sudah memindahkan kertas kerja dan masih dipindahkan ke WBS, Bu. Tapi aset register sudah ya 32 fasilitas itu. Sudah, Bu. Oke. Silahkan dilanjutkan. Thank you. Baik. Oke. Jadi dalam
base case yang sudah kami lakukan itu kami brainstorming mengenai hasil base case di mana lokasi yang kami pilih itu di mana kami menaruh base case memindahkan hasil decommissioning ke junkyard serta memindahkannya melalui standar kualifikasi di wilayah Jambi sendiri. Lalu di mana kami menetapkan kalau di dekat area kosong akan kami decommissioning lalu kami pindahkan ke eh, hasil decommissioning itu ke area yang kosong di dekat fasilitas. Next. Nah, ini adalah beberapa mungkin untuk sementara pemikiran optimize case yang akan kami lakukan untuk menekan biaya eh, dari hasil optimize case yang kami lakukan adalah yang pertama reverse basement, di mana ada yang kedua itu repurposing dan ketiga itu scrapping, di mana mungkin masih sementara saja. Ini adalah beberapa skenario-nya, di mana base case asumsinya di mana sistem kerja kami menetapkan di 8 jam sehari per shift-nya, lalu eksekusi WBS serta penyimpanan scrap di area bekas fasilitas sesuai yang tadi eh, base case yang ada, di mana kami menempatkan hasil decommissioning di dalam fasilitas tersebut di junkyard fasilitas. Lalu ada optimize case yang sudah kami pikirkan, tapi masih belum eh, kami fixkan gitu, karena masih harus melewati beberapa pertimbangan, Bapak Ibu. Next. Sorry, untuk yang scrapping, maksudnya material rusak itu tadi gimana? Sorry. Material rusak dijual FOB untuk menguras biaya transport. Maksudnya gimana? Boleh dijelaskan sedikit, Silvan? Untuk yang scrapnya sendiri, itu kenapa kami menempatkannya kalau misal ada material yang rusak. Jadi ada beberapa hasil decommissioning kalau misal yang kami pikirkan kalau misal ada material yang rusak, jadi kami jual mungkin material hasil pembongkaran yang sudah rusak itu kami gunakan kembali untuk dijual sebagai scrap gitu, Bu. Jadi apa ya, biaya pengangkutannya itu tidak seluruhnya dari biaya yang ditanggung sama pemilik project gitu, Bu sih. Mungkin izin membantu, Bu. Jadi untuk kita ini tiga kan, reverse swing sama scraping, di mana untuk aset-aset seperti pompa dan lain-lain ketika dikatakan sudah masih layak masih bisa digunakan kembali untuk yang lainnya. Reverse swing itu juga sama sebenarnya untuk komponen-komponen apalagi statis ya, Bu, ya, yang untuk yang masih kita gunakan kembali untuk hal-hal seperti yaitu sipil lokal lah, seperti contohnya pipa bisa menjadi tiang dan lain-lain. Nah, untuk scraping ini khusus untuk komponen-komponen yang dikatakan memang sudah tidak layak pakai gitu kan. Jadi ini nanti kita jual kepada orang-orang yang menampung eh, material-material yang memang udah tidak layak untuk nanti mungkin bakal mereka olah kembali untuk dijadikan suatu produk yang baru ataupun gimana gitu. Jadi kalau scraping ini eh, seperti yang di omongin kemarin kayak bahasanya kita ngasih ini ke beberapa pengepul-pengepul, jadi nanti kayak buat biaya dan lain-lain itu tidak ditanggung sepenuhnya oleh pemilik proyek, tapi juga bisa dikoordinasikan sama pengepul-pengepul yang eh, pengumpul-pengumpul barang bekas yang kami kerjasama gitu, Bu, sepertinya. Dari ketiga skenario optimize case nanti kan sebenarnya kalian akan diminta untuk menghitung cost estimate-nya juga. Apakah ketiga-tiganya ini akan dihitung atau kalian gimana? Konsepnya nanti akan seperti apa? Mungkin ini kan masih bayangan kami ya, Bu. Jadi mungkin nanti bayangan kami kita akan mengasumsikan pembagian
part, entah itu berapa persen gitu, buat nanti kita asumsikan ada beberapa itu yang layak pakai, ada yang tidak. Jadi kami mungkin nantinya untuk rencananya sendiri akan eh, mengasumsikan itu Bu, beberapa ada yang kita scraping, ada yang kita reversing dan lain. Untuk kayak, tapi itu masih sekedar asumsi karena kan kita juga tidak melihat langsung komponennya gitu Bu. Nah, ya makanya dengan data yang kamu miliki sekarang kan sebetulnya kita bisa ini ya, apa, menentukan skenario mana sih yang paling mungkin, ya kalau misalkan datanya lengkap, mungkin kita bisa memilih-milih tuh mana yang mau di-scraping, mana yang mau di-refurbish, mungkin bisa dilihat dari tahun dia alat itu dibeli atau alat itu diinstal kan begitu. Nah, sekarang dari data yang dimiliki itu apakah memungkinkan untuk di-sort out gitu? Apakah mungkin diklasifikasikan mana yang akan di-refurbish, mana yang akan di-scrapping? Kalau memang memungkinkan silahkan. Berarti nanti dari 32 fasilitas itu kalian akan sort out mana yang akan di-scrap, mana yang akan dimanfaatkan kembali, atau mana yang akan di-refurbish atau akan dijual ke pihak lain gitu ya. Harapan saya sih sebetulnya bagus nih karena fasilitasnya onshore kan. Biaya transportasinya mungkin tidak semahal itu, tidak semahal fasilitas yang offshore gitu. Jadi kalau kalian bisa klasifikasikan mana yang masuk ke 3 kelompok ini itu akan baik, gitu, akan bagus. Itu kalau ada tambahan monggo Pak. Kalau apa belum Pak Ketut belum ada tambahan bisa dilanjutkan dulu presentasinya. Baik, izin melanjutkan. Terima kasih atas sarannya Bu Dila. Lanjut mengenai scheduling dan summary yang kami lakukan. Ini adalah beberapa 15 fasilitas yang sudah kami input untuk scheduling serta cost estimation-nya. Jadi ini ada beberapa dari power plant Bajubang hingga power plant Setiti, di mana total cost-nya terlampir di dalam PPT. Next, sini ada WTP Bajubang sampai Gas Puspasri. Mungkin itu mohon maaf ke input WTP Bajubangnya lagi. Untuk total cost estimation-nya sebagai berikut terlampir di dalam PPT. Di mana untuk total estimasi yang kami lakukan masih belum, jadi masih kurang 15 fasilitas lagi yang akan kami input itu. Sementara ini kami menginput untuk cost estimasinya. 14 tadi ya, Dan 14 yang sudah ini ya. ada, iya Bu, 15 Bu. Tapi tadi yang satu WTP Bajubang double tuh. Kenapa Ibu? Yang WTP Bajubang kan 2 kali tadi tertulisnya. Oh iya, iya masih Berarti 14 Bu. 14. Ya, mohon maaf. Kalau kertas kerjanya sudah selesai 32 itu. Iya sudah Bu. Kertas kerja dan mungkin ada beberapa masih kurang 3 fasilitas lagi yang harus diinput, dipindahkan komponennya ke Kertas kerja. WBS. Iya, ke Oh, ke kertas kerja dari aset kertas register ke kertas kerja atau Microsoft Project-nya? kertas kerjanya Bu. Kalau kertas kerja ke Microsoft Project-nya masih dalam proses, tapi udah yang beberapa ini udah kami input yang sudah diestimasi biaya serta schedulingnya. Oke. Ini adalah mungkin izin melanjutkan ya Bu. Ini unit rate basis yang kami lakukan, di mana berdasarkan hasil
data yang diberikan oleh Budila, di mana untuk mechanical sendiri kami menggunakan $178 per jamnya, electrical 221, construction 135, serta beberapa unit rate yang tertera di dalam PowerPoint. Untuk chemical nitrogen dan fuel sendiri, sebenarnya kami ada beberapa sedikit mungkin terkendala pada saat menentukan chemical nitrogen. Jadi kami masih menginputnya berdasarkan research melalui internet gitu. Oke, next. Oke, mungkin itu presentasi dari kelompok 4 Field Jambi. Mungkin apakah ada tambahan atau saran dari Budila sendiri mengenai Field Jambi yang sudah kami lakukan untuk metode 14 decommissioning? fasilitas yang sudah dihitung base case-nya. Gini, maksud saya skenario kemarin kan kita minta untuk bisa disampaikan gitu ya skenario atau asumsi metode decommissioning yang dilakukan. Jadi maksudnya adalah karena di sana kan sebetulnya kategori asetnya sudah cukup lengkap ya. Ada static equipment, ada rotating equipment, electrical equipment, dan lain sebagainya. Nah, kelompok 4 misalkan di Field Jambi itu bagaimana sih mengasumsikan metode decommissioningnya, misalkan untuk static machineries itu akan dibongkar secara keseluruhan. Maksudnya dibongkar itu gimana? Berarti sambungan-sambungan listriknya akan dicopot, sambungan pipanya akan dicopot, kemudian akan dibongkar dari skid, kemudian diangkat menuju ke misalkan seperti itu. Rotating machinery seperti apa? Nomor 1, aktivitasnya apa? Nomor 2, aktivitasnya apa? Nomor 3, aktivitasnya seperti apa? Electrical pun sama dan sebagainya, dan kategori aset yang lainnya gitu ya. Itu yang sebetulnya kami minta untuk bisa disampaikan di dalam PPT juga. Nanti bisa yang tadi kan optimize case skenario-nya ada 3 gitu ya, silakan bisa disampaikan nanti mana aset yang akan masuk ke refurbish, mana aset yang akan masuk scrapping dan lain sebagainya. Kemudian dari misalkan 14 aset yang atau 14 fasilitas yang sudah kamu kerjakan dan kelompokmu kerjakan, itu bisa tolong dihitungkan juga berapa biaya optimize case-nya dan juga berapa sih sebetulnya pengurangan waktu atau pengurangan durasi apabila kita mengerjakan dengan skenario optimize case. Jadi nggak hanya muncul di base case saja tuh cost estimate-nya, tapi optimize case pun juga harus muncul berapa biayanya dan harus ada penurunan, namanya juga optimize case gitu kan. Kita kan pengennya lebih hemat ya. Jadi harus kelihatan tuh penurunannya berapa. Kalau dari saya sih komennya gitu. Jadi aset register sudah 100%, kemudian kertas kerjanya sudah 29 fasilitas, karena tadi katanya kurang 3. Kemudian skenario cost estimate sudah untuk 14 fasilitas, skenario optimize case sudah, cost estimate untuk optimize case-nya belum ada. Oke. Berarti minggu depan, minggu ke-16 harusnya sudah bisa diselesaikan ya, kelompok 4 ya. Iya, Bu. Baik, siap. Bu Oke. Dila, Iya, Pak. sebelum dilanjutkan saya coba tanya dulu seperti yang di chat. Kalau kelompok 4 tadi base case sudah selesai ya? Masih 14 fasilitas saja, Dari Pak. Dari 32. oh sebentar. Saya record dulu 14 dari kelompok 4. Bentar, kelompok 4. Bentar. Kelompok 4 baru 14 dari 30. Saya sambung dulu ke kelompok 1. Baik, Prof.
Kelompok 1 enggak jawab dulu pertanyaannya, belum presentasi ini. Saya data dulu. Berapa persen? Kalau Anda lihat di chat room, aset register selesai 25%, kertas kerja 50%, base case 80%, optimize case plus form ASR itu jadi 100%. Anda sudah berapa persen? Untuk kertas kerja aset register sudah 100% Prof. Kertas kerja Enggak, juga iya, iya. Iya, terus kertas kerja juga 100%, base base case case-nya, 8%, optimize case juga 80%. base case berapa persen? 80%. Kok aneh ya, kalau base case 80%, optimize case belum masuk dong. Atau Anda sudah menyiapkan mendahului optimize case untuk pada kasus tertentu? Kebetulan ini Prof. Saya kan ada 12 station. Mm-mm. Itu kami bagi jadi 4 orang, jadi 1 orang megang 3 station Prof. Mm-mm. Nah, 3 orang ini sudah selesai, tapi 1 orang ini baru konfirmasi 2 hari yang lalu kalau dia nggak lanjut mata kuliah Prof. Oke, Jadi 3 station yang jadi tanggungannya baru selesai kami kerjakan 1 station, sisa 2 station lagi untuk base case sama baik. optimize case. Minggu depan optimis Anda selesai total? Optimis Prof. Baik, thank you. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ya, Prof. Jadi kalau dari kelompok 2 progresnya kurang lebih, kalau dari sini sekitar 80 hingga 90%, Prof. Karena kita udah base case udah kelar selesai semua, dan Mhm. optimize case-nya itu eh, baru ada 1 sih kebetulan, Prof. Karena mau diasistensiin dulu pada pertemuan kali ini. Oke. Minggu depan selesai ya. Eh, Bisa, Prof. Baik. Kemudian kelompok 3. Izin Prof, untuk aset registernya sudah selesai, untuk kertas kerja juga sudah selesai. Itu untuk di base case sekitar 80%, tinggal ngefixin harinya aja. Lalu untuk optimize case-nya masih 20% Prof, karena masih dalam perencanaan skemanya. Ini dia. Masih nututin enggak 1 minggu waktu ke depan ini? Bisa Prof? Bisa ya. Ya. Saya balik lagi ke kelompok 4 tadi. Kelompok 4 masih nututin enggak sisa fasilitas masih banyak banget deh. Halo kelompok 4. Bisa, Prof. Bisa ya. Ya sudah. Kelompok 5. Izin menjawab Prof, dari kelompok 5 saya register sudah 100%, kertas kerja 100%, base case 100%, optimize case mungkin di 80% Prof, karena kita sudah menemukan skemanya dan tempat untuk pembuangan si puing-puing dari platform tersebut, tapi kita belum menemukan metode dismantling dan alat-alat apa aja yang kita bawa beli ke Lamongan gitu. Itu eh, untuk semua lapangan ya, artinya sudah rekapnya tadi itu ya, presentasi yang kami sebutkan ya. Mewakili semua lapangan ya. Iya. Oke, kelompok 6. Untuk aset register 100% Prof, untuk kertas kerja 100%, dan untuk optimas atau base case ini kami mau tanya terlebih dahulu karena eh, kami kan pakai klasterisasi ya Prof. Jadi kami eh, kurang tahu ini klasterisasi masuk ke optimas atau base case gitu Prof. Tapi untuk pengerjaan MS Project untuk setiap station, 22 station, kami udah selesai semua Prof. Jadi kalau saya tidak salah memperkirakan kelompok 4 itu mungkin maksimal baru 70% selesai. Kelompok 1 85%, kelompok 2 90%, kelompok 3 mungkin 70%, kelompok 5 90%, kelompok 6 80%. Itu kurang lebih bayangan saya saat ini selesai dan kita masih punya waktu 1 minggu. Monggo, silakan Bu Dila diteruskan, Bu. Ini untuk catatan saya saja. Kelompok 4 itu apakah kira-kira lapangannya paling banyak di antara yang lainnya kah? Kalau boleh saya konfirmasi lagi, Bu Dila. Iya, Prof. Fasilitas mungkin iya Pak ya, 32 fasilitas. Tapi kalau
secara aset mungkin comparable dengan Papua Yang lain. mungkin. Iya. Baik. Oke, monggo silakan Bu diteruskan Bu. Oke. Terima kasih Pak. Berarti kelompok 4 seperti itu ya. Kita bisa lanjutkan ke kelompok lainnya berarti. Kelompok berapa yang siap? Tadi ada beberapa kelompok yang katanya mau asistensi, mau menanyakan sesuatu. Silakan. Kelompok berapa Kelompok Pak? 6 Bu mau. Oke, kelompok 6 silakan. Saya izin share screen ya Bu. Mm-mm. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, terlihat. Nah, ini SSB juga lumayan ini ya, lumayan banyak ya fasilitasnya. 20-an ya. Ada 22 station Bu. Mm-mm. Oke, silakan Oke. dilanjutkan. Jadi selamat pagi Bu Dila dan Prof. Ketut dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 dari South Sumatera Block ingin mempresentasikan dari hasil aset register kertas kerja dan juga MS Project yang telah kami siapkan. Untuk kelompoknya seperti di sini. Lanjut saja. Eh, Ini ada outline, ada field overview, wells and station, aset register, kertas kerja, klasterisasi, Microsoft Project, cost and duration, metode decommissioning, unit rate, dan optimize case. Oke, kemudian kami mengambil dari eh, peta ESDM, di mana kami mencari untuk South Sumatera. Bisa dilihat dari sini ada beberapa blok atau beberapa wilayah yang menjadi termasuk ke South Sumatera Block. Kemudian untuk onshore facilities, kami mengacu pada eh, presentasi yang telah Bu Dila dan juga Prof. Ketut sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, di mana di sini terdapat base case dan juga optimize case-nya. Kemudian untuk wells station kami meregister terdapat data wells yang pada beberapa field seperti ini. Dan pada KM03 pengabuan booster, PLTG, Borang, Indralaya, dan Keramasan itu tidak terdapat wellsnya. Kemudian ini ada contoh data sumber pada Rambutan Station. Oke, untuk register, aset registernya bisa dilihat dari sini kami telah menyelesaikan semua 22 station dan ini bisa langsung nge-link ke eh, aset register yang telah kami siapkan. Kemudian ini untuk contoh aset register criteria dan static equipment yang kami ambil dari plot plan ataupun PNID yang ada. Dan begini juga contoh dari kertas kerja yang telah kami selesaikan. Kemudian ini untuk skematik diagram atau PNID dari pipeline. Kemudian ini ada beberapa juga contohnya. Dan ini untuk kertas kerjanya dan durasinya. Ini jika dilihat dari beberapa stasiun yang memiliki durasi paling banyak adalah Matra Station. Namun kami menyadari bahwa semisalnya kami melakukan ini satu persatu, ini akan memakan banyak sekali hari dan bisa sampai bertahun-tahun untuk melakukan decommissioning untuk satu Sumatera Blok saja. Jadi kami berinisiatif untuk memakai sistem klasterisasi. Oke, ini untuk pembagian klasternya, di mana klaster 1 ada Soka, Faris, Koneng, di mana ini adalah wilayah Ogan Ilir. Kemudian ada klaster 2 yaitu Gunung Kembang dan Temelat, yaitu di wilayah Bayung Lencir. Kemudian ada klaster 3 Lagan, Rambutan, dan Teras Station, itu di wilayah Sekayu. Kemudian ada klaster 4 yang paling banyak, itu ada Borang, Indralaya, Keramasan, Rambutan, Metalika, Pian, dan juga Kecamatan Lais. Kemudian yang klaster 5 ada Matra Receiving, Pengabuan Booster, Ibul, KM03, Matra, dan Jene. Itu di klaster 5. Itu ada di Kecamatan Sekayu atau Lumpatan. Kemudian yang terakhir itu ada di klaster 6. Itu terdapat stasiun Gunung Megang dan terdapat di wilayah Muara Enim. Dan kami juga mengacu pada sistem klasterisasi yang pernah Ibu Dila sampaikan saat kuliah online. Dan ini kami mengacu berdasarkan lokasi terdekat di setiap stasiunnya. Oke, ini untuk ringkasan dari total biaya ESR South Sumatera Block.
di mana kami membagi terdapat pertama ada perencanaan teknis, kemudian ada pelaksanaan ASR di field SSBIS, itu ada klaster 1, 2, 3, dan 4, di mana jika dilihat durasinya di sini 186 hari untuk perencanaan teknis, kemudian untuk pelaksanaan ASR itu ada 390 hari dengan total itu ada $7.462.585 USD, atau itu sekitar 136 miliar. Kemudian jika kita bedah lagi, kita breakdown, ada terdapat mobilisasi, kemudian demobilisasi per klasternya. Di mana kami di klaster 1 ada connect station dan juga SOCA dan power station. Jika dilihat bisa dilihat di sini terdapat estimasi biayanya dan juga kontribusi biayanya. Gimana untuk durasi ASR-nya itu sendiri adalah 146 hari. Kemudian ini untuk yang connect station, bisa dilihat juga di sini. Kemudian SOCAR and Forest Station terdapat 140 hari dan juga estimasi biaya 554.359 USD. Kemudian untuk klaster 2 itu terdapat Gunung Kembang dan juga Temelat, di mana untuk totalnya itu sendiri itu ada 61 hari, di mana yang paling banyak dimakan saat ASR pada Gunung Kembang, di mana total biayanya itu sendiri ada 1.074.524 USD. Berikut untuk breakdown lebih detail lagi pada Gunung Kembang, di mana ada sama seperti kertas kerja, kami membedahnya seperti yang ada dan juga membagi apakah di setiap sub di sini memang perlu dibutuhkan pengerjaan lebih lanjut atau tidak. Kemudian ini untuk lokasi, jika lihat dari Google Earth untuk Gunung Kembang. Ini untuk Temelat bisa dilihat seperti ini, sama seperti kertas kerja, sub worknya, dan total estimasi biayanya adalah 101.953 USD. Kemudian di sini untuk klaster 2 itu untuk lokasinya terdapat di sini. Kemudian untuk klaster 3 bisa dilihat di sini ada Lagan, Teras, Rambutan, KM03, Pengabuan Booster, Ibul, dan Jene. Di mana di sini memakan durasinya 390 hari dan juga memiliki total estimasi 4.267.912 USD. Kemudian ini untuk Lagan Station ada beberapa kategori pekerjaan yang dilakukan. Kemudian pada Teras Station bisa dilihat juga. Kemudian untuk klaster 3 pada Rambutan sama seperti kertas kerja sebelumnya, membagi worknya juga seperti ini. Dengan total estimasi biaya itu ada 1.685.117 USD. Kemudian ini untuk KM03, di mana ini merupakan stasiun atau stasiun paling kecil lah bisa dibilang, karena jika lihat pada Google Earth juga lokasinya sangat kecil dan memakan hari dan juga biaya yang sangat sedikit. Dan untuk Pengabuan Booster memakan 184 hari dengan total estimasi biaya 237.160 USD. Ini untuk klaster 3 Ibul, stasiun Ibul, di mana memakan 66 hari dengan total 657.374 USD. Kemudian untuk Jene ini memakan 140 hari dengan total estimasi biaya itu 749.815 USD. Kemudian untuk klaster 4 ada PL3 Indralaya dan juga ada PL3 Borang. Kemudian ini jika dilihat Sorry, dari yang klaster 4 tadi bukannya cuma satu itu ya, bukan ya? Yang cuma satu. yang hanya satu itu di klaster 6, Bu, Gunung Megang. LTG Borang ini fasilitasnya
SSB kah? Iya, Bu. Dari zip yang Ibu kasih di SSB, Bu. Hmm. Sepertinya ini bukan secara keseluruhan fasilitas ya yang di PLTG Borang itu. Dia sepertinya adalah usernya. Atau gas yang berasal dari SSB itu akan ditransfer ke PLTG Borang gitu. Jadi bukan. Jadi yang diregister di sini apa aja peralatannya? Yang diregister sama seperti plot plan yang telah diberikan, Bu. Jadi kan dari aset register ke kertas kerja, baru tuh ke MS Project-nya. Nah, dari Oke. aset registernya ini sendiri kami mulai dari PLTG Borang juga, Bu. Karena data yang dikasih juga memang PLTG Borang gitu, Bu. Ya, nanti coba di cross check lagi deh saya. Iya, Bu. Kalau nggak salah ada 3 PLTG, Borang, Indralaya, dan juga satu lagi saya lupa, Bu. Karena mestinya PLTG itu bukan fasilitas hulu migas ya di SSB. Dia merupakan pengguna gas yang dihasilkan dari SSB gitu. Cuman fasilitasnya apa saja nanti perlu saya cek dulu. Baik, Bu. Kemudian jika dilanjut, ini ada PLTG Keramsen juga, seperti ini. Dan juga ada PLTG Indralaya. Kemudian ini ada beberapa lampiran dari MS Project yang telah kami selesaikan. Oke, mungkin cukup sekian, Bu, dari eh, presentasi kami. Cuman ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terlebih dahulu terkait klasterisasi. Karena dari kelompok kami ini sedikit bingung pada masalah klasterisasi itu dimasukkan ke base case atau optimize case. Iya, kalau menurut saya proses klasterisasi ini bisa kita masukkan sebagai skenario base case. Kenapa? Karena itu adalah asumsi yang kelompok kalian bangun untuk mengerjakan ASR di SSB. Jadi itu masuknya base case. Tapi kan proses decommissioning peralatan tetap kalian lakukan seperti tabel yang di depan kan, tetap complete removal seperti itu. Ya, Michael. Iya, sama seperti itu, Bu. Berarti kan itu adalah base case, cuman cara pengerjaannya atau cara eksekusinya nanti dilakukan secara cluster. Jadi kamu punya cluster 1, cluster 4. Itu Oke, kalau menurut saya. berarti kalau misalnya ditanya progresnya dari kami sendiri itu untuk base case 100%, untuk optimize case masih 0% karena kami belum ada beberapa inovasi untuk setiap sessionnya, Bu. Kalau optimize case, tadi sepertinya di tabel kan juga sudah ada ya. Apakah pipeline-nya dibongkar dan lain sebagainya. Kalian bisa menambahkan asumsi-asumsi juga gitu. Iya, Bu. Nah, ini di optimize case kan ada ya. Jadi ada beberapa perbedaan gitu loh maksudnya. Terus kemudian untuk aktivitas di sisi sumuran itu nggak usah ditampilkan karena kalian tidak mengerjakan perhitungan penutupan sumur kan. Jadi yang ditampilkan cukup yang fasilitas saja. Dan kalau melihat dari pekerjaan yang sudah kamu presentasikan, sebenarnya saya apresiat banget karena 100% sudah selesai gitu ya base case-nya. Tapi ada beberapa anomali mungkin ya yang saya temukan di hasil perhitungan kamu tadi. Saya lupa Mungkin di station yang mana. Coba boleh dibuka satu station gitu di di PPT slide-nya ini. atau di MS Project-nya saja, Bu? Di slide-nya dulu. Ntar pelan-pelan aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, maaf, Bu. Iya, itu tadi aja. Boleh deh ini, boleh deh ini. Kita cek apa ya secara sense aja deh. Misalkan fasilitas pembongkaran fasilitas apa ya? Fasilitas lapangan itu apa? Mechanical gitu-gitu ya. Fasilitas lapangan, mungkin saya coba breakdown ke MS Project-nya boleh nggak ya, Bu? Biar Oh, lebih boleh, jelas. silakan. Karena yang saya temukan adalah misalkan durasinya 100 hari
biayanya kamu cuma punya misalkan 10.000 di sana. Sementara yang durasinya 5 hari saja berapa ratus ribu gitu. Jadi saya belum bisa ya secara sense aja misalkan yang durasinya panjang biasanya kita akan membutuhkan biaya yang lebih banyak juga kalau kita bandingkan dengan yang durasinya sedikit, durasinya pendek biasanya biayanya akan lebih rendah. Tapi di beberapa stasiun saya menemukan yang durasinya panjang biayanya rendah, tapi durasinya pendek biayanya tinggi. Mungkin boleh dicek di sisi sana. Baik, Bu. Ini mungkin sudah terlihat belum ya, Bu? Sudah. Oke, untuk tadi itu ada di Rambutan Station, itu fasilitas lapangan, itu ada draining, flushing, purging, dan sebagainya, Bu. Oke, disconnecting equipment 2 hari 2.000. Yang satu 17 hari 6.000. Kemudian dismantling 15 hari 140.000. Oke, dismantling karena perlu peralatan yang cukup banyak. Dismantling, oke. Oke, kalau di stasiun ini, stasiun Rambutan ini mungkin oke ya. Cuman karena di sini ada 22 stasiun, nanti minta tolong kelompok, ini benar 22 nih. Benar, Neng, 22. Sukafaris, Gunung Kembang, Temelat, 2, Lagan, 3, Teras, Rambutan, KM03, Pengabuan, Ibu, Jene, RTG, Oh, baru 14, cuman Bu. 14. Yang Iya, baru dimasukkan ke klaster. Cuman udah selesai semua. Soalnya filenya beda-beda, Bu. Oh, oke. Iya, karena tadi saya lihat kok kayaknya cuman sedikit gitu. Ini sepertinya yang SSB is atau SSBW saya nggak ngerti deh. Mungkin SSBW sih ini. Karena beberapa fasilitas sepertinya belum saya temukan di sini. Nanti ditambahkan ya. Karena kalau saya menjadi K3S, saya menjadi orang medco, saya akan happy banget nih punya kebutuhan ASR cuma 7 juta untuk semua fasilitas saya gitu. Murah banget itu 7 juta untuk 22 station. Mungkin sepertinya Mhm. kami ada kekeliruan di unit rate-nya sepertinya, Bu. Ada yang per hour atau per day. Silakan dicek. Misalkan kayak gini deh, mobilization 5 hari itu $634 saja. 634 itu kan berarti berapa? 1.200.000 atau 12 juta. 12 juta ya. Misalkan kita pakai kursnya 20.000 gitu. Hanya 12 juta saja kita punya untuk mobilization. Nah, itu apakah mungkin tuh kita memobilisasi selama 5 hari misalkan berat ya, kayak bulldozer, kemudian ekskavator dan lain sebagainya, selama 5 hari perjalanan itu cuma butuh 12 juta. Nah, itu mungkin kan harus dicek kembali karena kurang logis gitu ya. Baik, Bu. Diambilnya dari mana biaya mobilization itu? Misalkan di sini kan kamu mengasumsikannya 5 hari. 5 hari itu bisa kamu kalikan dengan biaya sewa peralatan yang dimobilisasikan gitu. Bisa nangkep ya maksudnya? Bisa, Bu. Mungkin abis ini akan kami cek lagi unit rate-nya, Bu. Iya, misalkan di klaster 1 kamu butuh bulldozer-nya 5, ekskavatornya 3. Berarti 5 bulldozer ini berapa biayanya per hari, ekskavator berapa biaya per hari, kalikan 5. Itu untuk biaya mobilisasi. Kalau dari saya mungkin komennya itu sih. Oh iya, di sini belum saya tambahkan, kami tambahkan per hour atau per day-nya, Bu. Ya, karena ini sifatnya material kan, mungkin. Material itu kan tidak terpengaruh oleh hari atau jam.
Baik, Bu. Material itu dibutuhin apa yang berpengaruh itu berapa jumlahnya gitu. Kalau misalkan jumlahnya 1 ya 634, jumlahnya 2 1200 berarti gitu. Oke. Itu ada tambahan, Pak. Tidak, Bu. Monggo diteruskan. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 6, Pak. Oh, sorry, kelompok 6. Kelompok 6 tadi sudah jelas maksudnya yang clustering bisa untuk masuk di base case gitu ya. Clustering itu hanya untuk mempercepat perhitungan nantinya. Ada berapa platform sih, Bu? Ini Ada 22 onshore, station, Pak. Prof. 22 Onshore. Iya, Iya, Pak. Pak, SSB. Onshore clustering itu untuk menentukan jangnyatnya. Karena posisinya lumayan tersebar, Pak, itu. Jadi kalau misalkan 22 station itu kita kerjakan secara serial, mungkin terlalu durasinya kalau misalnya tadi. Jadi di cluster supaya mob-demobnya bisa langsung beberapa tempat gitu, Pak. Oh, maksudnya campaign-nya per cluster. Iya, dilakukan campaign per cluster. Oke. Ya, jelas sudah itu base case ya. Kira-kira bisa selesai minggu depan enggak, Bu, kalau progresnya posisi saat ini kelompok 6? Mestinya bisa, Pak, karena yang base case-nya udah selesai semua. Baik. Ini, monggo dilanjut, Bu. Oke, kelompok 6 cukupkah atau ada yang ditanyakan lagi? Mungkin di sini cukup. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi nanti selesai dari kelas atau kami asis lagi, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Selanjutnya kelompok berapa? Ibu, kami dari kelompok 1 boleh, Bu, minta. Ya, silakan. Oke, Bu, saya izin testing terlebih dahulu ya, Bu. Kelompok 1 biar cepat, yang perlu konfirmasi saja ya. Saya pikir tadi secara umum progresnya singkat saja disampaikan, terus apa yang ditanyakan itu saja. Oke, baik, Prof dan Ibu. Jadi untuk kelompok 1 ini kita progres sudah kurang lebih 12 station dari 14 station selesai, baik dari base case maupun optimize case. Adapun kami menggunakan beberapa asumsi, mulai dari assist register kami mengasumsikan fat bottom tank, weight estimating-nya itu kami mengacu pada rumus ini dengan menginterpretasikan terhadap API 650 untuk ketebalan-ketebalan bottom plate dan side plate-nya. Sementara untuk other tank kami menggunakan asumsi yang sama dari API 650 untuk ketebalan plat dari sisi samping, atas, dan bawahnya. Sementara untuk rotating machinery kami mengasumsikan power to weight ratio berdasarkan kategori head dan flow rotating machinery-nya. Untuk unit rate kami menggunakan referensi yang kami diberikan oleh Bu Fadila. Nah, secara garis umum kami melakukan klasterisasi sama seperti kelompok 6 tadi. Kalau klasterisasinya itu ada 3, yaitu Klamono, Salawati, dan Selelinda. Nah, pada SPU Klamono itu terdapat sekian jumlah aset yang sudah kami register, Bu, dengan mempertimbangkan plot plan yang diberikan oleh Ibu. Berikut ini adalah hasil dari tiap-tiap durasi pekerjaan dan biaya total dari satu station. Untuk optimize case-nya, Bu, di SPU Klamono ini kami tidak membongkar pon. Jadi penyesuaian yang diberikan itu penurunan waktu hingga setengah dari titik awal, dari waktu awal. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang kami juga sesuaikan, seperti draining yang tadinya awalnya cuma 9 hari, kami panjangkan jadi 18 hari, sehingga dengan perolehan waktu total yang lebih kecil, kami juga dapat menghemat biaya di pekerjaan-pekerjaan lain selain tidak membongkar pon, Bu. Lalu untuk Bentar, SP1 maksudnya tidak membongkar pon, maksudnya apa itu? ini, Prof. Jadi pon ini di base case kan kami bongkar, Prof. Bongkar pon itu gimana maksudnya bongkar pon? Diuruk lagi, Prof. Mohon maaf, Prof. Berarti base case-nya tidak diuruk. Base case-nya tidak diuruk. Base case-nya diuruk. Optimize case-nya tidak diuruk.
Kenapa optimize case-nya tidak diuruk? Karena mempertimbangkan ini sih Prof, kalau ngelihat letak geografisnya itu, ini memungkinkan untuk dimanfaatkan sama warga karena di sebelah sisi seberang jalan ini itu banyak perumahan, udah banyak pemukiman warga Prof. Pohonnya dipakai apa tuh? Kolam ikan, tak? Iya mungkin seperti itu sih Prof, ide kami sekarang. Ya, diteruskan dulu deh. Oke, untuk selanjutnya SP1 Klamono Bu, itu kami juga melakukan asset register yang sama, cuman skenario optimize case di sini adalah kami melakukan penyesuaian karena kalau kami lihat lebar jalan itu kurang lebih 5 meter. Nah, di kertas kerja kami melihat ada beberapa pekerjaan yang kelihatannya anomali. Jadi dia itu seolah-olah mengejar waktu sehingga resource yang diberikan itu besar-besaran. Jadi semisal kayak pekerjaan transportation itu mereka mengejar untuk selesai dalam 1 hari sehingga resource kayak trailer bed atau truk-truk itu jadi banyak hingga 8 sampai 9. Sementara dengan mempertimbangkan lebar jalan yang 5 meter, saya dan kawan-kawan melakukan solusi di mana ya sudah untuk untuk work hour yang sama resource-nya kami minimalisir. Jadi cuma butuh 1 trailer, 1 dump truck segala macam. Tapi memang durasinya akan jauh lebih lama. Cuman hasil akhirnya juga terdapat pemangkasan biaya yang cukup signifikan pada kasus SP1 Klamono. Pada kasus SP2 Klamono pun juga sama, kami melakukan yang sama karena kalau kami lihat geografi dari persebaran stasiun-stasiun yang ada di field Papua ini itu cukup terpencil dan jalannya cukup sempit, kami melakukan penyesuaian terhadap resource yang telah diberikan di kertas kerja dengan menggunakan pola pikir yang sama seperti tadi. Jadi resource-nya kami minimalisir, sementara durasinya akan semakin lebih panjang. Tapi rata-rata yang kami dapatkan hasil optimize case yang kami lakukan itu terdapat pemangkasan biaya yang cukup signifikan. Untuk SP3 Klamono mungkin bisa dijelaskan oleh bisa saya jelaskan juga. SP3 Klamono boleh nggak kita kalau misalkan secara umum kan caranya sama ya untuk meregister asetnya dan juga skenario optimize case-nya, atau di masing-masing fasilitas kalian bedakan? Beberapa fasilitas kami bedakan Bu, tapi memang secara garis besar antara kita nggak membongkar pond atau permanen building atau enggak melakukan penyesuaian sama resource-nya Bu, karena mempertimbangkan kondisi jalannya itu tadi. Oke, berarti yang tidak dibongkar adalah bangunan permanen, pond tidak diuruk, kemudian pipeline apakah dilakukan ini treatment? Untuk pipeline iya Bu, jadi kami meregister pipeline itu hanya pada stasiun pengumpulnya saja supaya nggak jadi double kan. Nah untuk pipeline maksudnya di sendiri, optimize case pipeline akan diapakan? pipeline tidak akan diuruk Bu, tidak akan dibongkar, tidak akan didismantle. Pipeline tidak akan dibongkar tapi tetap dibersihkan ya? Dibersihkan, betul. Selain itu di optimize case apakah ada ini lagi? Sejauh ini sih ada tambahan asumsi? Cuman beberapa hal itu tadi Bu yang kami lakukan untuk optimize case-nya. Cuman memang bentuk penyesuaiannya itu berdasarkan kasus. Jadi misalkan ada yang kami kurangi setengahnya resource-nya per pekerjaan, ada yang kami kurangi supaya cukup 1 truk di 1 pekerjaan, ada yang kami kurangin 1/4-nya, seperti itu Bu. Oke. Terus kita boleh agak jam ke summary cost ya, summary cost dan duration. Ada nggak yang per fasilitas gitu? Dan Untuk juga total keseluruhan di field Papua. Untuk summary-nya kebetulan belum kami kerjakan Ibu karena tadi ada 1-2 fasilitas yang belum selesai. Sehingga kami ngejar. Oke. Berarti sekarang masih selesai 12 fasilitas itu ya? Yap, optimize dan base case-nya. Oke. Kalau 12 fasilitas total keseluruhan berapa juta? Yang 12 ini pun belum kami klasterisasi, Bu. Oh.
Maksudnya masih dikerjakan secara serial semua gitu? Ya, betul Ibu. Iya, kalau dikerjakan secara serial mungkin nggak akan beda jauh ya ininya, total cost-nya. Sekarang berapa total cost dengan skenario yang seperti ini? Eh, Kalau diambil rata-rata mungkin Bu untuk Bukan rata-rata, total dari 12 fasilitas. Sempat ngejumlahin nggak? belum sempat Ibu. Tapi Hmm. memang yang terbesar ada di stasiun pengumpul utamanya saja sih Bu. Iya, pasti. Oke. Ada ini nggak kendala atau sesuatu yang mau dikonfirmasi? Mungkin ini sih Bu, tadi yang saya bilang Bu, jadi di beberapa pekerjaan di kertas kerja itu, kayak misalkan transportation itu Bu, resource yang tertera di situ itu seolah-olah kayak ngejar durasi pekerjaannya Bu. Kalau saya lihat di kertas kerja itu, misalkan transportation itu dikejar target untuk selesai dalam 4 jam, sementara satu hari itu kan jam kerjanya 10 jam. Nah, boleh nggak kita melakukan optimasi dengan cara ya yang kami lakukan, Bu. Jadi, kita tidak mengejar waktu 4 jam itu tadi, tapi dengan basis data 40 jam itu butuh sekian puluh truk, kita arrangement lagi, kita rearrange lagi supaya ya sudah resource-nya tidak perlu besar, kecil, tapi duration-nya yang agak kita panjangkan. Boleh, kalau menurut saya boleh banget, tapi perlu dipertimbangkan juga nih, transportation misalkan, ya oke lah kalau 4 jam mungkin nggak make sense ya, karena satu hari aja boleh kerja 10 jam gitu kan. Tapi kalau transportasi ini menjadi komponen aktivitas yang durasinya panjang juga, itu menjadi kurang efisien kan kalau kita kerjakannya terlalu lama gitu. Tapi kalau dengan pertimbangan mungkin jalannya nggak cukup, kalau harus ada banyak truk yang berlalu lalang dalam satu waktu ya silahkan bisa dilakukan adjustment gitu. Oke, baik Ibu, kalau seperti itu. Itu Di mungkin sih transportasi aja yang ini. rata-rata di transportation, di storage and handling, di handling di junkyard. Storage and handlingnya kenapa? Mau dipendekkan juga? Iya, Sorry, mau resource-nya mau dikurangi juga? iya Bu, karena kalau kami lihat storage and handling nih bahkan ada beberapa resource kayak truk itu nyampe 80, 40. Sementara kalau kami lihat facilities-nya itu kayaknya nggak possible deh kalau misalkan 40 sampai 80 truk ngumpul gitu di situ. Oke. Jadi mungkin yang kalau di aktivitas storage and handling itu proses untuk apa namanya? Biasanya tempat kita unloading barang itu kan berbeda dengan tempat penyimpanannya. Nah, truk itu bisa digunakan kan untuk mentransportasikan dari satu titik ke titik lain. Mau pakai truk boleh, mau pakai mobile crane boleh, dan lain sebagainya ya. Silahkan diinikan sendiri, ditentukan sendiri nanti. Alasan untuk melakukan adjustment jumlah resource itu menurut saya sangat baik gitu ya. Kamu melihat dari sisi fasilitasnya juga apakah mungkin atau enggak ada 40 truk di sana. Kalau tidak mungkin ya silahkan disesuaikan. Kalau mungkin butuhnya atau hanya bisa nampung 2 truk gitu ya silahkan dirubah ke sana. Baik Ibu. Tapi perlu dipertimbangkan juga bahwa untuk storage nanti waktu menyimpannya tetap dibuat 2 tahun ya. Oh, baik Ibu. Oke. Selain itu ada yang mau dikonfirmasi lagi? Mungkin dari kami itu saja sih Bu. Sama mungkin ini sih Bu, kami mau tanya, berarti Bu untuk penjelasan di PPT final nanti kita ambil beberapa detail kecil di beberapa stasiun aja ya Bu, buat nunjukin contoh. Jadi kita nggak perlu terangin semua stasiun ya. Iya, detailnya seperti apa, asumsinya seperti apa. Mungkin kalau misalkan di stasiun tertentu itu ada yang agak sedikit berbeda dengan stasiun yang lainnya, bisa dijelaskan juga asumsinya seperti apa gitu. Terus terakhir, tolong dibuatkan summary dari seluruh fasilitas itu, misalkan fasilitas A berapa durasinya, berapa biayanya, sampai seluruh fasilitasnya yang ada dan total terakhirnya itu berapa. Baik Ibu. Oke.
Sama ini apa WBS-nya tolong kalau misalkan ingin menjelaskan berapa biaya per aktivitas, nomornya diganti nomor WBS aja ya, biar kita bisa tahu ini mana sih yang apa, mana yang aktivitas, mana yang subaktivitas gitu. Baik Ibu, nanti akan kami ubah dan revisi. Ya, thank you. Selanjutnya kelompok berapa? Berarti ini barusan kelompok berapa ya? 5. Kelompok 1 Ibu. Oh sorry, kelompok 1. Cost estimate dan scheduling sudah untuk 12 fasilitas saja ya? Iya Ibu. Oke. Selanjutnya berarti yang belum kelompok 2, 3, sama 5. Ibu dari kelompok 2 apakah boleh? Iya, silakan. Baik, Ibu. Baik, sudah terlihat ya, Ibu, Prof. Sudah. dan teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Taya Firza dari kelompok 2 yang menghandle ASR untuk kertas kerja, lapangan kerja Natuna di offshore, Ibu. Jadi di sini ada outline dari presentasi kami, yaitu pertama field asset, summary facility, hingga base case dan optimize case. Di sini ada field asset, mungkin saya bisa cepat saja. Di sini ada summary of facilities. Kami itu ada 15 facilities, Ibu. 14 offshore dan 1 fasilitas onshore. Untuk metodologi untuk mungkin Debri boleh Oh, lanjutkan. baik Bu. Ya, izin menjelaskan Bu terkait dengan metodologi evaluasi skenario dari ASR dari Natuna sendiri, yaitu pertama kami melakukan aset register, kemudian melakukan preparation of work duration di kertas kerja, setelah itu mencari unit rate, dan dilanjutkan dengan project scheduling menggunakan MS Project. Nah, apabila nanti dari diskusi yang telah kita lakukan setuju untuk dilakukan base case, maka akan dilakukan complete removal. Tapi apabila tidak, dari kelompok kami itu pada saat ini menyediakan ada 3 opsi optimize case, yaitu fish bunkering, pangkalan Bakamla atau untuk kapal Coast Guard, dan juga berikutnya ada rig to reef dan beberapa optimize case yang lainnya yang masih perlu didiskusikan oleh kelompok kami. Nah, setelah itu nanti kami melakukan comparative assessment dan juga melakukan rekomendasi. Apabila di accept maka dilakukan optimize removal, dan apabila tidak maka akan balik lagi ke base case. Ya, mungkin bisa di next Ata ya. Nah, berikutnya untuk dari unit rate yang kami gunakan sendiri selama melakukan cost estimation Natuna di Natuna, kami menggunakan beberapa referensi, Bu. Di antaranya ada kontrak yang memang ada di dokumen. Setelah itu juga menggunakan referensi yang Bu Fadilah kasih, yaitu di unit rate ASR. Setelah itu juga ada yang kami lakukan estimate, dan juga ada satu yaitu di Crane Barge Timnas di LB01. Ini dari kita mencarinya dari tugas akhir cutting yang memang topik tugas akhirnya mengenai ASR. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya ini ada summary dari keseluruhan eh, hasil cost estimation untuk fasilitas di wilayah kerja Natuna. Di sini sebelumnya kami terdapat kendala dan ingin ada yang kami konfirmasi, Bu. Di sini untuk platform LGP di lapangan kerja Belida itu kami dari awal aset register tidak eh, pada drawingnya itu tidak terbaca, Ibu. Jadi benar-benar tidak terbaca, dan saya sebenarnya ada kepikiran untuk nge-enhance foto atau drawingnya di AI, cuma takutnya eh, karena ini file classified atau ini takutnya kalau saya share ke AI kesebar, dan saya udah naruh di form atau tabel yang Ibu berikan, Bu, untuk milestone dan
keluhan kelompok itu, tetapi masih belum dapat solusinya Ibu untuk yang platform Belida ini. Jadi kami belum bisa melakukan aset registering ke MS Project itu Bu. Tapi mungkin kalau emang sudah ada datanya bisa langsung kami kerjakan dan harusnya bisa cepat sih Bu. Dan di sini untuk West Belut di sini kami terdapat kekeliruan Ibu karena pada file yang diberikan itu data West Belut itu ada pada folder yang berbeda. Jadi di sini kami terlewat, tapi setelah ini harusnya bisa cepat Ibu sampai ke base case-nya saja karena ini tinggal masuk ke eh, Microsoft Project-nya. Jadi kemungkinan berikut adalah hasil dari summary cost estimation untuk satu lapangan kerja Natuna, Ibu. Mungkin ini bisa saya Oke, lanjut yang atau Belida LDP setelah ini saya coba carikan lagi ya datanya, apakah saya punya yang lebih jelas atau enggak gitu, supaya baik. nggak ada yang terlewat di sana. Baik, ini saya lanjut dulu atau ada? Silakan. Oh, baik Ibu. Jadi di sini kami masuk ke section base case dari tiap platform. Mungkin di sini bisa saya cepat saja untuk penjelasannya. Di sini pada CPP atau Central Processing Platform pada North Belut pada totalnya ini ada pada 22,9 juta US dollar. Berikut adalah jabaran dari setiap kegiatan pada MS Project kami. Lalu ada ke sini. Selanjutnya ada pada North Belut. Sini ada Wahab Platform NC. Di totalnya ada pada 6,6 US dollar, 6,6 juta US dollar. Lalu ada WHPD pada North Belut juga. Di sini harganya ada pada 6,5 juta US dollar. Lalu untuk Belida DPPA 6,5 juta US dollar. Di sini ada jabaran juga karena tidak cukup pada satu slide. Lalu pada Krisi di sini Krisi CPP totalnya ada pada 23,6 juta US dollar. Di sini ada lanjutannya. Dan ini untuk platform WAPK ada pada 5,9 juta US dollar. Lalu ini ada pada platform Malong. Lalu ada lanjutannya. Lalu ada platform Hang Tuah. Di sini ada pada 9,2 juta US dollar secara keseluruhan untuk platform Hang Tuah. Ini kita ada penjelasan lanjutannya. Lalu ini ada pada platform WHPB pada lapangan kerja Belida. Pada totalnya itu, oh enggak masuk di sini. Lalu untuk flight report, di sini ada 1,2 juta US dollar karena platformnya hanya kecil, hanya flare saja. Lalu, oh ini ada lanjutan Hang Tuah, mungkin sepertinya ada salah slide-nya. Nah ini ada platform Belanak, di lapangan kerja Belanak, WHPA dan WHPB di sini kami jadikan satu karena pada file yang diberikan disebutkan bahwa dua platform ini identical atau sama dan file yang diberikan untuk datanya itu hanya satu, jadi kami asumsikan sebagai untuk dimensi dan komponen-komponen yang ada di dalamnya itu sama dan totalnya itu ada pada 5,8 juta US dollar. Lalu di sini kami masuk ke optimize case. Di sini kami mengambil satu sampel platform untuk dijadikan optimize case pada field Natuna. Di sini kami akan melakukan in situ rig to reef pada platform Central Processing Platform pada North Belut. Jadi di sini kami sudah melakukan untuk MS Project-nya dengan total 15,7 juta US dollar, yang dimana jika dikomparasikan itu lebih murah
sekitar 7 juta US dollar dibandingkan base case-nya, karena di sini kami untuk penyimpanan, handling, dan hingga handling di junkyard-nya ini kami asumsikan lebih cepat dikarenakan yang dibawa ke junkyard itu hanya perlu saja. Lalu untuk Saya jaketnya menyela ini kami sedikit. tambahkan. Northblood CPP, kenapa Baik, ada Ibu. penarikan FSO tadi ya? Eh, di ininya ada, Ibu. Sebentar, mungkin saya bisa balik. Saya balik ke di sini. Nah, kami mengasumsikan tadi itu kalau nggak salah yang ini atau yang ini itu, Bu. Jadi sepertinya ada salah masukan, Ibu. Jadi di belanak itu atau di krisi itu tidak kami masukkan. Jadi karena sudah terlanjur di Noteblood, kami masukkannya di MS Project Noteblood, Ibu. Jadi sepertinya perlu dipindahkan, Ibu. Iya, iya, iya. Karena memang FPSO-nya itu punyanya Belanak gitu. Belanak. FPSO Belanak namanya kan. Bukan punya Northblood. Jadi prosesinya kalau di Belanak pakai FPSO, di Northblood pakai CPP gitu. Jadi jangan sampai orang misalkan melihat loh kok di Northblood sekarang ada FPSO padahal kan nggak ada ya. Jadi dipindahkan saja ke Belanak. Baik, Ibu. Nanti Sekalian SPM dan lain sebagainya itu juga dipindahkan ke Belanak. baik, Ibu. Saya izin tanya juga, Ibu. Berarti untuk oil offloading ini kami masukkan ke dalam salah satu fasilitas juga atau? Enggak kalau itu. Jadi fasilitas floatingnya cuma FPSO Belanak saja. Oh, baik, Ibu. Baik, mungkin nanti kami akan cross check lagi untuk apabila terdapat double untuk fasilitasnya. Untuk optimize case sudah dikerjakan untuk semuanya, Aka ya? Kami baru satu, Ibu, karena kami mau konfirmasi juga, Ibu, kami terdapat kendala pada optimize case-nya. Jadi kami sudah melakukan MS Project-nya, Ibu. Dan untuk in situ to reef ini kami mengambil referensi dari PowerPoint yang Prof. Ketut berikan itu. Kebetulan fieldnya sama di Natuna, Ibu, dan optimize case yang dilakukan itu in situ to reef. Tetapi kami coba mapping pada website yang waktu itu diberikan oleh Prof. Ketut. Di sini terdapat kedalaman airnya itu, Ibu. Saat kami lihat di peraturan pemerintah itu, maksimal itu ada pada, kalau mau melakukan rig to reef itu ada pada 40 meter, Ibu. Dan di sini rata-rata itu mungkin bisa saya bilang 60 hingga 80-an meter. Ini baiknya gimana, Ibu? Karena di sini kami takut kami yang keliru atau ada salah baca, Ibu. Iya. Dengan kondisi yang seperti itu, kalau boleh saya sarankan, coba tolong dicarikan lokasi yang memiliki kedalaman sesuai dengan itu ya, Permen KP ya, yang 20-40 meter itu di sekitar Natuna kira-kira ada nggak tuh wilayah yang punya kedalaman 20-40? Baik, sepertinya ada, Ibu, cuma mungkin lebih dekat ke daerah pesisir. Darat. Lebih dekat ke darat ya? Iya, lebih dekat ke daratnya, Ibu. Karena memang ya sesuai sama Permen KP kembali lagi itu karena dengan alasan cahaya matahari gitu ya masih bisa menyentuh
baiknya nanti. Monggo Pak Ketut kalau misalkan ada ini Pak. Ya, kalau dekat ke darat kan malah bagus ya, karena tujuannya terumbu karang itu kan salah satunya untuk bisa menjadi tempatnya ikan. Kalau terlalu jauh bagi nelayan mengambilnya itu kan susah itu. Di slide yang saya berikan ada ketentuan tambahan selain yang diatur di PM 55 itu dekat dengan wilayah nelayan. Jadi kalau semakin dekat ke daratan, mestinya tidak ada masalah sepanjang gitu tadi dari aspek keselamatan sudah terpenuhi. Gitu, Bu. Oke Pak, berarti kan ini untuk yang dikerjakan mahasiswa kita bisa coba ke ex situ Pak ya, ex situ Ricturif ya. Jadi dicarikan lokasi yang dengan kedalaman sekitar 20-40, sehingga skenario optimize case kelompok kamu nanti akan menjadi ex situ Ricturif. Kira-kira seperti itu Ataya. Baik Ibu. Saya izin memfollow up Ibu untuk Mm-mm. kalau misalnya saya melakukan exit to reef itu jaketnya itu perlu tetap di eh, cutting nggak ya Bu? Jadi perlu dipotong-potong ke beberapa bagian atau tidak Ibu? Karena kan dibawa oleh kapal ya Ibu. Misalnya ke bagian yang lebih dangkal itu berarti perlu saya tetap perlu saya cutting atau bisa secara keseluruhan jaket itu di bagian bawahnya saja lalu diangkat. Nah, itu mesti ada apa ya, kira-kira skenario-nya nanti seperti apa gitu. Kalau sebenarnya kan kalau kita mau ngomong secara lebih detail ya, apakah di Natuna ini nantinya akan ada kapal dengan ukuran atau dengan draft, kebutuhan draftnya berapa sih kapal terbesar yang akan lewat Natuna ini, misalkan let's say kita bila paling ini 20 meter gitu ya, 20 meter draft misalkan, berarti sebetulnya ketika jaketnya itu dipotong sampai 20 meter di bawah permukaan air, itu kan sebetulnya sudah safe untuk kapal-kapal bisa lewat di daerah bekas platformnya itu. Jadi misalkan yang mau ditinggalkan adalah sisa dari misalkan dipotong 20 meter, tinggi kedalamannya kedalaman airnya 70 meter, berarti masih menyisakan 50 meter gitu ya, let's say. Berarti sebetulnya itu acceptable tuh, karena kita bisa buktikan kapal-kapal yang lewat di sana itu draftnya maksimal 20 meter misalkan. Tapi kalau misalkan kamu mau memotong sampai ke bawah sebenarnya juga nggak masalah, tapi itu akan menambah cost nantinya. Jatuhnya bukan optimize case tuh, malah bisa jadi lebih mahal misalkan seperti itu ya. Baik Ibu. Jadi jaketnya itu sebetulnya nggak perlu dipotong sampai ke dasar ya. Misalkan kita tinggalkan setengahnya kah, atau kita tinggalkan dari atas itu kita cuma potong 25 meter atau 30 meter dan lain sebagainya, itu bisa dicarikan justifikasinya. Kalau AIMO itu bilangnya meninggalkan water column sejauh 55 meter misalkan. Jadi kamu harus memotong 55 meter, baru sisanya boleh ditinggalkan. Dan lain sebagainya. Silakan dicarikan justifikasinya lah. Kamu bisa pakai AIMO, kamu bisa pakai marine traffic, atau pakai justifikasi yang lain. Baik Ibu. Terima kasih Bu Mm-mm. atas insight-nya. Saya boleh konfirmasi satu lagi Ibu. Mm-mm. Untuk harganya apakah sudah ini ya Bu? Karena ini kami sudah coba revisi karena dari 2 minggu lalu berarti itu Ibu, karena dari 2 minggu lalu kan terdapat masukan dari Base case-nya berapa? 111. iya Ibu, tapi ini belum semuanya. Berarti kemungkinan 120 mungkin kalau sudah semuanya. 120 sudah termasuk LGP. Iya Ibu. Kalau di perhitungan kami gitu ya, itu fasilitas itu 104. Ya mirip-mirip lah. Oh, baik Ibu. Jadi nanti LGP silakan dikerjakan dulu sesuai dengan perhitungan kertas kerja kamu.
Lebih boros ini berarti Bu ya? Lebih boros, Pak. Ya, ya borosnya berapa juta tuh? 7 juta. 7 juta. 7 juta itu 140 M ya? 14 M ya? Ya nanti Ataya yang bayar katanya, Pak. Ya, tergantung Prabowo lah. Kalau sekarang masih berapa M itu nanti. Bulan depan udah ada di berapa itu? Sudah bisa jadi koperasi, Pak. Oke, berarti kelompok 2 cukup atau ada yang mau dikonfirmasi lagi? Sepertinya sudah cukup Ibu. Terima kasih banyak Ibu dan Prof. Oke. Optimize case-nya tadi sudah dihitung untuk 14 belum ya? Gimana Ibu? Maaf Bu. Yang optimize case tadi biayanya sudah dihitung untuk semua fasilitas. Optimize Case baru satu fasilitas Ibu untuk yang Central Processing Platform punya Northbulut Ibu. Ya, benar, oke. Oke. Tinggal kelompok 3 dan kelompok 5, tapi waktu kita sudah habis. Gimana Pak Ketut? Kita lanjutkan dulu atau gimana? Tinggal berapa kelompok Bu? 2, Pak. Lanjut aja Bu. Nggih. Sebentar aja ya. Ya, kelompok 3 sama kelompok 5 silakan siapa yang mau duluan. Kelompok 3 Bu. Oke. Share screen. Jadi untuk kelompok 3 kebagian di PHE WMO. Untuk total platformnya ada 18. Terus ada beberapa yang polling. Jadi ini untuk mapping buat platformnya di offshore PHE WMO. Tapi, nah ini Bu, yang kemarin kan kita nggak nemu apa namanya pipeline-nya yang dari PHE 24 sama PHE 12 itu nggak ada di map Bu. Kita udah cari di dokumen reportnya juga nggak ada. Gimana maksudnya? Di sini di mapping ini platform PHE 24-nya nggak ada Bu. Oh iya, ini soalnya petanya masih tahun berapa ya? Iya. Mungkin belum update. Lalu Ya, ini untuk dilanjut dulu. sampel buat aset register PHE 5 di CPP-nya. Nah ini untuk schedule dan cost summary-nya buat yang kita pakai sampel PHE 5 CPP dulu kan Bu. Itu yang karena dia area kerjanya yang di center. Jadi mungkin yang kemungkinan kita bongkar duluan yang PHE 5 CPP-nya dulu. Untuk estimasi waktunya pembongkarannya itu sekitar 127 hari dan memakan biaya sekitar 13 juta dolar. Ini satu platform ya, 127 hari? Iya Bu. Oke. Jadi untuk detail dari WBS PHE 5 CPP-nya sekiranya. Nah, tapi untuk di kertas kerja itu kan beberapa kita sudah input aset registernya, tapi di kertas kerjanya tuh uh, ada beberapa yang kayak supervisornya tuh ada sampai 56, terus helpernya sampai 400. Jadi kemungkinan itu yang kita ubah-ubah sih Bu. Jadi kita estimasiin beban kerjanya kita ganti dengan tenaga kerjanya yang mungkin lebih masuk. Tapi ini di sini misalkan riser removal.
ada Cranebirds 7. Padahal Cranebirds yang available di Indonesia aja cuma 4. Buat apa ini Cranebirds 7 itu buat apa? ROV juga 7. Iya Bu, itu kita sebenarnya ini yang di PHE 5 CPP ini kita lihat yang di kertas kerja itu kan Bu. Jadi ini sebenarnya belum kita ganti. Jadi ada beberapa platform yang awalnya Cranesbird, ROV dan divernya itu di atas 10 bahkan Bu, itu udah kita ganti ke ROV-nya 1 dan divernya sekitar 4 atau 3 gitu Bu. Terus Cranesbird-nya juga kita rata-rata ambil di platform lain itu 2 sampai 3 aja. Cranebirds itu hanya 1 pasti. Oh, 1 aja Bu, baik Bu, siap. Dalam 1 kali pengerjaan decommissioning pasti Cranebirds cuma 1. Karena Cranebirds itu komponen biaya paling besar, sehari bisa 200 sampai 300 ribu. Kalau kamu nyewa 3 sehari 1 juta cuman buat Cranebirds aja kan nggak mungkin. $1 juta loh, bukan Rp1 juta ya. Baik Bu, akan kami terapkan di platform selanjutnya. Lalu ini untuk pengerjaan yang lainnya dari export line, pipeline, dan lain-lain. Dan ini untuk platform di PHE 12-nya. Nah ini kan masih sebenarnya belum diganti Bu, yang kayak Cranebirds-nya ada 55, ROV-nya ada 110 gitu-gitu. Nggak mungkin ya satu platform sampai 100 juta Iya Bu, sendiri itu. iya makanya ini kita bakal ganti untuk menjadi yang angka yang lebih masuk akal. Untuk WBS-nya, ini untuk estimasi buat harga setiap resource-nya, apakah udah bener ya Bu? Ya ini kalau misalkan udah diambil dari yang kemarin file saya kirimkan, mestinya sih oke ya. Tapi tolong diperhatikan itu per hour atau per day gitu. Oh baik Bu, siap. Kalau kamu sudah menormalisasi menjadi per hour semuanya ya berarti udah oke seharusnya. Baik Bu. Ini untuk optimize case kita itu rig to riff di in situ. Tapi untuk pengerjaannya kan kita masih diskusi sama teman-teman Bu. Jadi untuk apa namanya? Buat angka harinya dan juga biayanya masih belum kita kerjakan. Kedalamannya sudah dicari itu, bisa dilakukan in situ atau enggak? Kalau di area PHE BMO kayak terlalu dalam Bu, jadi kita tarik ke arah mendekati shore base. Berapa kedalamannya? 55 sampai 70 Bu. Oke. Terus selanjutnya, berarti totalnya berapa kalau di PHWMO untuk yang base case? Total biaya dan durasi. Untuk total biaya semua total itu 74 juta Bu, dan memakan waktu 282 hari estimasinya. 70 juta. 74 juta ya. Rp74 itu untuk semua tadi itu sudah dirubah berarti sudah direvisi untuk yang PHE berapa? PHE 5 ada 100 juta tadi. Sudah Bu, tapi ada beberapa yang belum ini kayak barge-nya masih ada yang 6, ada yang 4. Untuk fasilitas onshore-nya sudah diperhitungkan juga? PHWMO kan punya onshore ya, onshore facilities. Buat ORF-nya belum Bu, belum dimasukkan ke dalam. Belum. Iya. Ya, berarti total platformnya yang sudah dikerjakan sudah semuanya? Sudah semuanya Bu. Tapi ORF-nya yang belum? Iya. Oke, baik.
Ada yang perlu ditanyakan? Enggak? Cukup Bu untuk saat itu. Jadi awalnya kita mau nanya tentang kapal itu, tapi sudah terjawab. Jadi untuk semuanya kita batchnya ganti 1 dan HTS dan lain-lain. Dan batch 1 ROV juga nggak mungkin nyewa 11 kan? Iya Bu, siap. ROV mungkin cuma 2 gitu. Baik. Oke. Itu terus sekian Bu dari kami. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Berarti terakhir Annabella ya, kelompok Annabella. Mungkin izin Lila, ini kita dari kelompok 5, Pilpolem. Mungkin ini peta wilayah kerja dari Pilpolem sendiri. Boleh di ini ini apa namanya slideshow yang besar ini full screen. Oke. Ini untuk summary berat dari platform yang kita punya dari AW, Flare, PW, JW, TW, dan yang terakhir ada PPP. Mungkin ini summary aset register dari kelima platform tersebut, Ibu. Kemudian dari case-nya, kemarin dari revisi yang presentasi kami minggu kemarin, itu dari harga-harga tiap platform kami masih tergolong murah, Ibu. Kemarin di harga 500 sampai 600 ribu US dollar di setiap platformnya. Kemudian kita merevisi menggunakan unit rate yang Budila kasih di grup. Akhirnya harga tersebut naik menjadi tiap platform di rata-rata 1 juta sekian di tiap platformnya. Yang kemarin juga revisi dari presentasi kemarin, kami belum menambahkan AW flare-nya, Ibu. Sekarang sudah kita tambahkan, dan durasi untuk HSR-nya di 11 hari dan memakan biaya 584.000 US dollar untuk AFLR-nya. Selanjutnya untuk BW di durasi di 20 hari dan estimation cost-nya di 1 juta US dollar. Selanjutnya untuk platform JW di 23 hari dengan estimasi cost 1,4 juta US dollar dan JW di durasi di 22 hari dengan mengenalkan biaya estimasi sekitar 1,178 US dollar. Dan yang terakhir PPP ini platform yang paling besar di oleh Ibu di 30 hari estimasi durasinya dan biayanya di 2 juta sekian. Mungkin lanjut ke ini summary-nya Ibu dari kelima platform tersebut di 7,544 juta US dollar. Lanjut ke Optimize Case mungkin bisa dilanjut oleh. Baik. Untuk selanjutnya Optimize Case, kami untuk Optimize Case di sini yaitu Exito Ricturif yang berada di Lempung Pasir Bangkalan Madura. Bisa langsung dilihat. Nah, untuk topsetnya sendiri itu akan dipotong dan Sorry, itu diposisikan. tadi kedalamannya berapa ya ini lokasinya? Untuk kedalamannya kurang lebih 20 meter. Oke. Untuk topsetnya sendiri akan dipotong dan diposisikan ulang di dasar laut. Kemudian untuk platformnya, material sisa potongan pipa, baja, dan beton tidak bisa di-repurpose sehingga secara utuh untuk dikumpulkan dan disusun secara strategis. Kemudian untuk jaketnya sendiri itu dijadikan struktur penyangga yang dapat digunakan untuk mendukung perikanan lokal dengan penempatan karamba atau jaring apung untuk budidaya ikan dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi nelayan dan lokal. Next. Berikut untuk optimize case-nya platform AW yang durasinya 14 hari, total cost-nya 1,1 juta. Untuk AW flare-nya sendiri 11 hari dengan total cost 579.000 dolar. Untuk BW durasinya 20 hari, total cost-nya 1.075.000 dolar. Nah, untuk CW sendiri total cost-nya 1.400.000
$400.000 dengan durasinya 18 hari. DW durasinya 18 hari dan total costnya 1,1 juta. Dengan untuk PPP sendiri ada 30 hari dan total costnya $2.666.000. Untuk summary cost optimize case-nya totalnya yaitu 108 hari dan total cost-nya yaitu $7.421.000. Berikut merupakan perbandingan dari harga base case dan optimize case-nya. Berikut merupakan resource list yang digunakan. Sekian dari kelompok kami, Bu. Penurunannya nggak begitu terasa ya antara yang base case dan optimize-nya. Iya, Bu, 1,7 karena juta ya. iya, karena kami tidak menggunakan yang penyimpanan itu, Bu. Jadi langsung ditransfer ke tempat lokasinya itu. Enggak, karena kalau yang base case itu kan asumsinya tetap harus disimpan selama 2 tahun gitu ya. Apakah itu udah masuk ke dalam estimasi kalian? Oh, untuk itu belum, Bu. Iya, untuk yang base case itu tetap harus disimpan selama 2 tahun. Kalau yang optimize case, misalkan kamu tadi exit turik gitu ya, dibawa ke dekat daratan itu, berarti tidak perlu penyimpanan memang. Kalau base case kan asumsinya complete removal, dipotong keseluruhan, dibawa ke darat. Tapi kalau optimize case, nah itu tadi yang sesuai dengan skenario yang kamu sampaikan itu. Baik, Bu. Nanti ke depannya akan kami diskusikan kembali terkait penyimpanan yang 2 tahun itu. Loh, jangan ke depannya, ini segera ini, minggu depan soalnya terakhir. Baik, Bu. Baik, Bu. Tidak ada fasilitas onshore ya kalau yang di Poleng. Tidak ada itu. Oke, berarti untuk base case sudah dihitung, optimize case sudah dihitung juga, tapi tadi masih ada yang perlu dicek ya untuk yang base case berarti. Betul, Ibu. Oke, baik. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah, Bu? Cukup, Prof, dan itu dulu. Monggo Pak Ketut, ada yang ditambahkan Pak? Ya, mungkin sudah semua mahasiswa. Pertama ya saya apresiasi rekan-rekan di tengah beratnya tugas ASR ini kalian tetap semangat untuk menyelesaikan dan hampir menyelesaikan ya, kita lihat minggu depan. Yang kedua, tadi di chat room pun sudah saya jelaskan gitu ya. Saya di ujung kuliah ini akan memberikan sertifikat seperti yang di chat room saya share. Tidak hanya nilai bagi mereka yang sudah lulus, begitu akan kita berikan sertifikat dengan penjelasan yang cukup detail gitu, sebagaimana contohnya. Kemudian pada hari Sabtu yang lalu, Sekretaris SKK Migas, kebetulan beliau adalah Ketua Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas, IAFMI gitu, hadir ke lab, kami berdiskusi cukup panjang dari jam 2 sampai jam 5. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa saat ini kurang lebih ada 27 mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah ASR, dan di ujung mata kuliah itu diharapkan mereka sudah mampu melakukan aktivitas bagaimana tertulis pada sertifikat, sehingga ada tambahan portofolio buat Anda pada saat lamaran pekerjaan tadi. Teman-teman PHWMO yang kemarin juga hadir dan akan segera datang ke lab untuk berdiskusi terkait dengan eksekusi
kegiatan decommissioning rig to reef untuk fasilitas mereka juga sudah saya beritahu. Kebetulan senior manajernya hadir, dan mereka sangat senang mendengar bahwa nanti banyak lulusan yang bisa membantu pekerjaan mereka untuk kegiatan decommissioning yang diupayakan akan bisa dilakukan sekitar tahun depan. Targetnya sebenarnya tahun ini, tetapi masih banyak persiapan, terutama perizinan dan dokumen pendukung yang harus disiapkan. Jadi tahun depan mudah-mudahan beberapa dari kalian gitu ya, sudah terlibat dalam pekerjaan decommissioning yang sebenarnya dengan menggunakan sertifikat yang kita berikan melalui kuliah ini. Jadi mudah-mudahan itu menambah semangat saya karena merasa ini batch pertama, mahasiswa pertama yang mengambil kuliah ASR. Mungkin kami pada semester yang akan datang akan mencoba mengukur load-nya jika kira-kira mungkin secara objek terlalu besar sehingga pendalaman berkurang, sehingga nanti akan kita coba ukur kembali pada semester yang akan datang apakah kemudian load wilayah lapangannya kita kurangi tetapi pendalaman analisanya lebih banyak sehingga betul-betul Anda mampu memahami dengan seksama gitu. Saya berusaha sekali untuk memastikan manfaat dari kuliah ini, terutama untuk nanti membantu kegiatan decommissioning yang akan sangat ramai pada beberapa tahun ke depan. Itu mungkin tambahan dari saya, Bu Fadila. Silakan, Bu. Saya kembali. Oke, Pak. Kalau misalkan ini kan dari beberapa mahasiswa bukan dari beberapa mahasiswa, dari pertemuan sebelumnya kan kita sudah share unit rate Pak Ketutnya, dan semua kelompok kan sepertinya mengacu ke unit rate yang kita share. Nah, apakah Bapak setuju kalau misalkan kita berikan ancer-ancer ke mereka, Pak, supaya mereka bisa ngecek apakah hasil estimasi biayanya yang mereka hasilkan itu rasional atau enggak secara keseluruhan gitu, Pak, untuk ngecek saja sih. Iya, Jadi silakan Bu, di-share iya. saja. Hanya resume biayanya saja loh ya. Iya Pak. Hanya hasil akhirnya saja Pak. Hasil akhirnya saja, betul Bu. Silakan Bu. Iya. Oke Pak. Berarti setelah ini coba saya rekap untuk semua kelompok ya, untuk fasilitas keseluruhan biaya pembongkaran fasilitasnya berapa. Nanti akan saya share di grup supaya kalian bisa ngecek ini kira-kira benar atau enggak gitu. Apakah ada kemahalan atau terlalu murah gitu misalkan. Oke Bu, di-share aja Bu. Oke, mungkin cukup seperti itu nggak Pak Ketut. Ini kan karena kita sudah pertemuan ke-15 Pak, kita untuk final presentasinya mereka kira-kira kita jadwalkan kapan? Minggu depan itu sebetulnya masih minggu perkuliahan kan katanya, karena UASnya dimimpikan itu Pak. Ya, saya mengusulkan agar tidak terlalu mengganggu persiapan mereka pada saat ujian akhir semester. Bagaimana kalau setelah ujian akhir semester kita presentasi, Bu? Gimana mahasiswa? Halo, ada yang bisa mewakili memberi pendapatkah? Anda mau minggu depan pada saat periode ujian? Ataukah menunggu setelah semua mata kuliah selesai ujian? Tentunya tidak termasuk tugas rancang ya, mata kuliah yang diujikan selain tugas rancang. Gimana? Izin menjawab, Prof. Kalau dari saya sendiri, sepertinya tidak apa, Prof. Kalau misalnya setelah ujian, asal mempertimbangkan dengan jadwal sidang mata kuliah desain juga, Prof. Ya. Jadi gini deh, Bu Dila. Karena jadwal ujiannya belum keluar, kami belum tahu kapan hari terakhir. Ujiannya kapan mulainya ya? Izin menjawab, Prof. Kalau dari schedule yang dikirimkan dari Bu Sunarsi, itu sekitar dari tanggal 22 sampai 26 Juni, Prof. 22 sampai 26 Juni. Ya. Dan 26 Juni itu hari Jumat ya? Iya, Prof, hari Jumat. Bagaimana kalau 26? Bagaimana kalau ujiannya tanggal 27?
biar Anda tidak terlalu lama menunggu untuk pulang ke kampung masing-masing setelah ujian. Gimana? 27 hari Sabtu atau tanggal 1? Tanggal berapa itu setelahnya? Kalau dari saya sendiri mungkin bisa di tanggal 29 atau tanggal 30 sih, Pak. Baik, Di bulan Juni. ya, sementara kita atur di tanggal 29 dan 30. Aduh, 29 sebentar. 2. Iya, 29 30 sebentar. 29 30. Oke, 29 30. Permisi, Prof. Ya, Saya di tanggal 29 KP di hari pertama, Prof. gimana dong? Baiknya gimana, Bu Dila? Sepertinya kan kalau periode minggu ke-17 itu 22-26 ini kan ujian yang tertulis Pak ya. Setelah itu kan harusnya masih ada ujian desain 3, ujian desain 4. Berarti mahasiswa masih ada di Surabaya mestinya ya. Yang KP tadi, tempat KP-nya di Surabaya? Betul, Bu, tempat KP saya di Surabaya. Berarti masih bisa weekend-nya di minggu depannya Pak? Masih menunggu ujian desain 3 dan desain 4 mestinya kan dilakukan di minggu 18 itu Pak. Berapa itu berarti? Berarti Tanggal tanggal 3 4. atau tanggal tanggal 4, tanggal 5. ya 4 itu masih bisa seharusnya kan. 4-5 Juli. Oke, gitu ya. Cuman yang tidak KP itu ketahan ya, Bu? Yang tidak KP Iya akan sih, tertahan. Pak. Yang tidak KP, betul. Karena itu saya sarankan, karena ujian tadi berakhir tanggal berapa tuh? 26. 26. 26 tapi masih belum ujian desain 3 dan desain 4 itu Pak Ketut. Iya, ini kan anak-anak sudah hampir selesai ininya kan, sampai selesai ininya pekerjaannya. Apakah di 27 atau 28 kita ambil weekend agar semuanya bisa. Karena saya juga tahu apakah semua peserta ini akan menunggu ujian desain enggak. Gimana? Atau gini deh. Dilakukan sore begitu Pak. Sore di tanggal? Misalkan 29.30 tadi kan yang KP misalkan hanya 1 orang, kita bisa lakukan setelah maghrib misalkan. Karena KP-nya di Surabaya juga. Boleh. Gini aja deh. Siapa ini? Komtingnya siapa Bu ya? Anabella Pak. Ini apa? Anabella, kamu diskusikan sama teman-temanmu di grup ya. Kalau sudah ada waktu seperti yang tadi saya sampaikan, silakan diinfokan ke kami ya. Baik, Pak. Baik. Baik Bu, gitu aja biar mereka yang menentukan nanti Bu ya. Oke Pak. Jadi berarti bisa kita cukupkan Pak kuliah hari ini. Terima Baik, kasih terima Pak kasih Bu Ketut Dila dan semuanya. Selamat siang. Selamat siang.